Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwata fillah, kita dalam majelis ilmu di hari Rabu sore ini yang insyaallah kita akan melanjutkan dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Allah Ta'ala berfirman, walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui orang-orang yang diantara kalian melanggar perjanjian pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu malapetaka bagi orang-orang yang di masa itu dan bagi yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tentang perjanjian pada hari Sabtu, ya. Bahwasanya di hari Sabtu bagi Bani Israel pada masa itu adalah hari khusus ibadah, ya. Sama kita di hari Jumat, ya. Yaitu hari raya kita, ya. Kalaupun mau dimasukkan hari raya, diantaranya hari Jumat juga, ya. Dan itu berlangsung tiap pekan, ya. Jadi di kita hari Jumat itu hari khusus ibadah, perbanyak zikir, ya, sholawat, bahkan doa juga diijabah diantaranya. Bahkan untuk laki-laki ada khusus sholat Jumat. Dan sebagainya, ya. Di Bani Israel juga hari Sabtu itu khusus ibadah, jangan kasab, ya. Ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang saat itu pula, ya, yang menetap keadaannya di sana, ya. Dijelaskan dalam tafsir, walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti al-ayah. Orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu. Mereka adalah orang-orang yang kisahnya disebutkan Allah secara luas di surah Al-A'raf dalam firman Allah, di antaranya tentang hal ini, ya. Dan di sini nggak ada tulis Arabnya, ya. Padahal ini kosong banget di sininya. Dan tanyalah mereka tentang satu negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu.
dan seterusnya. Jadi bagaimana secara kisahnya itu ada sebuah larangan ya. Larangan bagi mereka Bani Israil untuk kasab ya, mencari nafkah, mencari penghasilan, mencari ma'isyah ya, pada hari Sabtu. Jadi mereka dilarang. Hanya saja di antara mereka ada yang menyiasati ya. Itu. Menyiasati. Jadi di antara mereka, ini penjelasan dari ayat yang lain ya. Atau di tafsir yang lain di Ibnu Katsir dan sebagainya ya. Itu menaruh jaring. Menaruh jaring ya di dekat laut. Ya. Supaya nanti ikannya itu kena gitu ya. Dan mereka ambil pada hari Sabtu. Padahal menaruh jaringnya hari Jumat gitu. Itu. Jadi kasih atau naruh jaringnya ke laut itu di hari Jumat. Nanti ambilnya di hari Sabtu. Gitu. Jadi menyiasati gitu. Tetaplah seperti ini juga adalah siasat ya. Siasat mereka. Tentu saja siasat seperti ini ya, tetap yang namanya pelanggaran adalah pelanggaran. Oh nggak bisa kan? Kita cuma nangkapnya doang ya, cuma ngambilnya aja ya, ngambilnya di hari Sabtu, kan naruh jaringnya hari Jumat. Gitu ya. Ya nggak bisa, ini juga sama sebenarnya. Nah seperti itulah pelanggaran mereka. Seharusnya tidak mencari nafkah itu di hari Sabtu, malah dicari di hari itu. Disiasati ya, disiasati. Nah gitu. Disiasati agar mereka dapat ikan pada saat itu dan disangka mereka tidak mencari nafkah. Padahal ya sama-sama saja ya gitu kan, disiasati itu namanya. Nah itu. Nah itulah pelanggaran mereka diantaranya. Maka dosa besar ini membuat Allah murka kepada mereka dan Allah menjadikan mereka sebagai qiradatan khasiin, kera-kera yang hina ya, kera-kera yang jelek atau hina atau rendah ya. Nah, dikatakan dalam beberapa tafsir tidak seperti kera, tapi sifatnya yang jadi seperti kera lah gitu. Jadi tidak kayak kera beneran, tapi sifatnya yang jadi seperti kera gitu ya gitu. Ada juga yang mengatakan ini kera sungguhan ya gitu. Nah itu. Maka Allah menjadikan hukuman ini sebagai nakala lima baina yadai, malapetaka bagi negeri-negeri yang ada di depannya ya. Yaitu bagi umat-umat yang menghadirinya atau yang menghadiri ya, yang ikut-ikutan gitu ya, mengetahuinya, dan mereka yang sampai berita ini padanya pada masa mereka. Artinya ada keikutsertaan ya gitu. Wa ma khalfaha, dan di belakang mereka, yaitu orang-orang yang setelahnya, sehingga tegak hujah Allah atas para hamba
agar mereka berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiatnya. Tetapi hal itu tidak menjadi nasihat yang bermanfaat illa lil muttaqin, ya, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun orang selain mereka, ya, dan tidak mendapat manfaat dengan ayat-ayat ini, ya. Jadi bagaimana orang yang bertakwa itu bermanfaat ketika diberikan peringatan, ya, gitu. Jadi sebuah nasihat, ya, gitu. Karena nasihat itu adalah tanda cinta, ya, tanda cinta. Nah, itu. Nah, sekarang apa saja faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, ya? Dari ayat yang 65 dulu, yaitu peraturan Allah, ya, yang pertama. Peraturan Allah, perintah Allah agar khusus di hari Sabtu itu ibadah bagi mereka, ya. Artinya ketika Allah sudah menetapkan aturan tertentu, seorang hamba haruslah tunduk patuh, ya, pada aturan itu. Tidak mesti tidak, ya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana dengan di masa kini, ya? Nah, kalau antum melihat di pasar-pasar di mana tuh, ya, di mall dan sebagainya, sampai lihat di jalan-jalan waktu Jumat itu, ya, sebelum Jumatan itu macetnya, masih macet ternyata. Padahal itu sebelum Jumatan, ya. Ya, di sini emang dikhususkannya itu justru mencari nafkah itu adalah setelah sholat Jumat, ya, gitu. Jadi wabtagu min fadlillah itu adalah setelah sholat Jumat, kan, gitu. Tapi jangankan di itu, ya, di Bandung wae, aduh, Masya Allah itu, ya, Jalan Merdeka di Tegalega tuh, aduh, macet banget. Sehingga seketika ada dai yang terkadang untuk amanah Jumat itu suka telat, ya, gitu. Ya, karena macet, ya. Apalagi kalau sudah mendadak, gitu, ya. 20 menit seacan gitunya. Atau setengah jam seacan untuk badal, gitu, ya. Ya, kadang itu jadi agak berat. Nah, itu justru kita lihat bagaimana masih macetnya itu, ya. Wah, itu gemuruh orang itu, ya. Itu. Padahal itu mau salat Jumat, ya. Dan berapa persen coba? Ini berapa rumah, berapa pasar, ya. Berapa penduduk tumpak riuhnya di sana, gitu, ya. Berapa persen yang salat? Gitu, ya. Dari kaum ikhwannya, ya. Nah, itu. Masya Allah. Nah, haruslah menjadi pelajaran di kita, apalagi dengan zaman milenial sekarang, itu, ya. Orang mudahnya mundur atau telat sholat berjamaah, ya.
Ya kalau kecuali dia ada ini, ada kontak mendadak ya, mendesak gitu ya gitu. Ya nggak masalah gitu ya saat adzan gitu ya. Tapi sekarang masih suka gitu ya gitu, chat-chat masih gitu ya. Ketika azan tuh ya masih ini gitu ya. Ya kalau mendesak ada perlu ya nggak masalah gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya chat-chat yang tidak perlu gitu ya, hingga ada yaitu saya tidak akan sebut siapa ya, orang masih atau saat azan itu masih dia mendengarkan lagu itu. Jadi mendengarkan musik gitu ya, mendengarkan lagu ketika azan dengan suara yang keras apalagi ya, dengan suara yang keras untuk di masjid. Aduh, itu ayahnya masjidnya itu di masjid musik segitiga cina gitu cina. Ya masjidnya kanan kiri lagu hungkul gitu ya, payun ke lagu hungkul, aduh kata. Jadi gandeng atau teh cing kumaha hargaan azan tehnya harga azan itu teh Masya Allahnya hanya demi lagu gitu ya. Emang pentingnya lagu apa sih? Ini penting gitu ya. Ini kan saat azan. Hormatlah pada kalimat Allah ya gitu. Jangan jadi pelanggar tuh ya gitu. Ini zaman sekarang nih ya. Kalau saya beberkan kasusnya ini satu-satu WhatsApp-nya. Jadi haruslah kita benar-benar seorang hamba itu tunduk patuh pada peraturan yang Allah tetapkan, ridho ya pada aturan itu dan menerima itu, termasuk juga ridho akan takdirnya ya. Inilah yang bisa kita ambil nih dari ayat 65 ya. Karena bagaimana peraturan Allah kepada Bani Israel agar mereka beribadah di hari Sabtu ya, jangan cari nafkah gitu. Mereka doang gitu ya, katanya mendagong gitu ya, gitu. Ini mahiwal gitu. Yang kedua adalah pelanggaran mereka. Pelanggaran mereka itu disiasati ya. Disiasati. Jaringnya di hari Jumat, ambil ikannya di hari Sabtu. Nah, saudara kayaknya sebenarnya namanya. Disiasati lah gitu. Jadi kemungkaran itu tidak berhenti dengan namanya siasat ya. Sekarang banyak siasat-siasat zaman sekarang itu ya gitu. Riba dinamakan ya. Ya disiasati lah gitu. Disiasati. Luar biasa. Nggak cuma di lembaga atas ya, atau juga termasuk pula di kita ya dengan leasing gitu ya, dan ya leasing gitu ya. Tapi kalau sudah dikasih kelebihannya itu ketika terlambat membayar, nah ini jadi bahaya ya. Jadi banyak siasat-siasat di kita lah gitu. Kesyirikan dinamakan adat istiadat ya. Dinamakan apa lagi ya? Luar biasa. Sedekah gitu ya. Oh, iya, sedekah katanya.
Ya, sedekahkan dengan ke laut ya. Dinamakan sedekah gitu ya, luar biasa. Siasat katanya. Ya sama saja gitu ya. Gitu. Terkadang mensiasati nilai itu juga itu. Nah, ini yang juga pelajaran ya bagi seorang guru ya, mensiasati nilai gitu. Padahal sebenarnya itu nggak ada nilai gitu ya, kecuali ya nilai kehadiran, yang masukin aja nilai kehadiran gitu ya. Cuman enggak ada terus di kita lihat ya gitu, nilai-nilai disiasati itu ya gitu, UN itu ya disiasati, wah gitu. Dan nilai-nilai yang simulasi dengan kehadiran hunkul gitu ya. Nah, demi kelulusan teh ya gitu ya. Suap dan sebagainya, aduh. Jangan lah ya nama kumaha Pak. Sanes salah pemimpin oge, salah orang oge gitu nya. Ngan nu kieu teh sok kadang pemimpin, aduh kumaha Pak. Menyorot salah gitu nya. Salah orang oge gitu ya. Itu. Salah kita juga tidak mengingatkan mereka. Gitu. Dia salah rakyatnya juga gitu. Gitu. Nah inilah bahwa kemungkaran itu tidak bisa ya dihapus hanya karena siasat kebaikan. Ya kalau isinya kemungkaran ya itu talbisul haqqo bil batil ya. Ini bahayanya ya. Kemudian juga bagaimana hukuman Allah ya, yang ketiga, bagi mereka dijadikan kera yang hina. Artinya hukuman Allah itu ditetapkan bagi mereka yang melanggar. Balasan pasti ya gitu. Bagaimana balasan bagi orang yang melanggar? Balasan bagi orang bertakwa apa gitu ya? Itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Surga diantaranya. Buat kezaliman apa gitu ya, buat orang-orang yang suka fahisyah itu ya, itu ya di kita juga masih banyak tuh ya. Ini suka konten porno tuh ya, konten tuh ya. Suka konten porno dinamakan bercanda tuh ya. Seru keneh tuh ya. Bener tuh ya, saya rada tarik ya, soalnya kayaknya tuh. Dan sebuah surat nih ya, ayat apa tuh ya? Surat An-Nur ya, innal ladina yuhibbunal fahisata fil ladina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Itu ya, itu kan memang tentang Aisyah ya, radhiyallahu anha, yang disebarkan ya tentang fitnah kepada Aisyah ya, itu sebarkan tuh ya gitu. Maka orang yang menyebarkan itu kan lahum adzabun alim ya. Tapi ada juga yang menyimpulkan berbeda juga, kalau itu kan memang konteksnya konteks itu ya. Tapi kalau kita bicara nih untuk pelajaran masa kini ya, yaitu bagaimana seseorang itu mereka suka ya, suka yang namanya fahisyah gitu ya, kekejian atau kemungkaran, bahkan dijadikan wah meme dan sebagainya gitu ya, nonton nih jadikan stiker dan sebagainya ya gitu. Luar biasa tuh. Ajian meme, stiker gitu ya. Stiker di HP, di WA gitu. Lesep gitu entah itu ya. Gitu. Tapi dia tidak mengindahkan bagaimana ayat-ayat Allah ya. Ayat Allah itu jelaskan orang yang suka dengan fahisyah seperti itu ya, ya tersebar di kalangan orang-orang yang beriman ya. Apa lahum adzabun alim itu
azab dunia dan akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia sudah merasakan ya. Kehinaan dan sebagainya. Pemuda-pemuda atau kumaha itu tanya cing waktu itu digunakan untuk yang manfaat, sok diskusi, ngobrol, naon kayak gitu, ngobrol masalah dunia sok mangga gitu, saya mah gitu. Kalaupun bade heureyan teh tong dia lebetkeun karena etana faishahna nu kitulah gitu, pakai konten porno, stiker nu karitulah nu porno gitu, aduh waliazubillah gitu. Ya bagus orang itu bercanda itu ya ketika itu kan dalam diskusi itu ya. Rasulullah juga bercanda, tapi kan tidak seperti itu juga caranya ya, dengan konten porno, dengan stiker yang temantes itulah itunya sih itu mikir itunya. Jangankan secara agama, secara logika gue gitu, secara logika gue itu terlarang katanya. So gitu. Bahkan ini kata dokter itu ya, kata dokter melihat yang seperti itu ya, konten-konten pornografi itu ya, atau konten-konten nukar itulah, itu mantas itulahnya, nah itu ya, itu bisa merusak otak, gitu ya. Merusak otak kata dokter, bukan kata saya, ya, bukan kata dalil, kata dokter, nanti itu, gitu, ini ada anu gitu teh, aya gitu. Bahkan ada apa UU ITE ya, UU ITE ini. Kadet. UU ITE ini. Kalau sudah terbukti ini bisa dilaporkan tuh ya. Nah, ini jadi jangan menggampangkan lah namanya kemaksiatan tuh ya. Gitu. Kalau bercanda ya bercanda dengan baik-baik, dengan adab, kan ada adabnya dalam Islam bercanda kan, gak sampai dengan konten porno, waliyadzubillah. Nah itu hati-hati ya, karena ini akan jadi balasan yang menghinakan dunia dan akhirat. Ya, ya ayeuna mah kerasan kayak kerasana gitu, ya, pemuda sok kerasan kayak gitu, sok ayeuna bersenang-senang gitu. Dan senesi nyindiran saya mah ya. Sampai enak bersenang-senang kayak karasa gitu ya. Gitu. Rasa gitu. Aduh. Kaduhung nah, kan kaduhung udah tukang dah. Ya. Nah, terus para pemuda kadang mau hiwal kadang teh gitu nya. Anggur we tadi status nanti saya terasa gitu mah ya, kan ada gitu, kelompok gitu lah gitu, ada. Nah ini ya, kalau pulang nanti dikhutbahkan mangga ya kerapok lah gitu sekalian. Faja'alnaha nakala 5 baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Ini juga ada faedah ya. Yang pertama adalah malapetaka bagi mereka. Artinya seseorang akan dikenakan malapetaka ketika melanggar perintah Allah. Binasaan. Ya, kaum Hud, kaum Nuh. Itu sudah datang kebinasaan itu ya. Artinya pasti sudah ditetapkan ya gitu. Kebinasaan itu negeri-negeri yang dimenasakan. Dan zaman sekarang juga bagaimana musibah, gempa dan sebagainya. Tadi ada gempa ya? Tadi ada gempa kan? Ada ya? Ada. Saya lihat di Facebook itu ada gempa, ada ya. Nah itu jadi pelajaran buat kita nih, ibroh ya, dari yang kaum terdahulu ya, apalagi zaman sekarang. Ini tugas bagi kita nih,
apalagi kalau para pemuda nih ya. Sok bahasan teh tong ya tematik tentang ibadah sujud ruku atau udah bosan sebenarnya. Para pemuda mah rada bosan gitu. Temana tauhid, temana tentang ibadah, temana tentang bid'ah. Terus bosan gitu mah, pemuda mah ada kegalau kan di bid'ah segala gitunya kan gitu kan. Nah dibahas atau kebiasaan mereka coba zaman milenial gitu ya gitu. Kalau mau naik pemuda gitu ya, sok gitu, aktifkan gitu ya. Bahasannya terlalu inilah gitu, terlalu telek lah gitu atau textbook lah gitu, janganlah gitu ya, bahas aja yang terjadi zaman sekarang gitu, kaitkan dengan apa yang emang ada di ayat gitu. Kaitkan gitu ya. Tuh yang ngebahas ibadah kumaha orang-orang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri orang beriman, yakin gitu kena wae gitunya. Nah gitu, tentu ya. Ini supaya pemuda juga mengambil pelajaran gitu. Kan ini kan tentang ibrah juga kan ada kan, ya, gitu. Ini juga ada metode dakwahnya juga tuh. Artinya di situ faedahnya ya gitu. Fikih juga kan ya berkembang ya gitu, fikih juga berkembang luas ya, dengan pendapat si itu kemudian ditetapkan oleh lembaga, kemudian melanggar lembaga itu jadi kia gitu ya, keluar ti ormas dan sebagainya, nah gitu tuh, nah jadi gitu gitu ya. Itu sesuai dengan pendapat ormas nak punten gitu. Saya bukan ya, saya sebenarnya mah gitu kan tidak selaras sebenarnya dengan apa yang harus dibahas zaman sekarang itu ya gitu. Ya nanti juga kan fikih berkembang lagi, prioritas kontemporer naon gitunya fikih ogenya, lain masalah bid'ah ibadah, lain gitu-gitu kayak gitunya bosan sebenarnya gitu. Kecuali emang kalau ditanyakan oleh umat ya, tanyakan oleh umatnya soal jamaah qasar dan itu ya udah kita bahas ya. Tapi ya kita juga bahas juga ya. Tidak sama-sama menjadi apa, kalau ada pendapat yang lain selama itu sesuai dengan dalil ya itu, jangan hanya menurut kelompoknya nih ya, punten ya. Ya saya juga bergelut di pemuda versus ya, tidak harus seseorang itu ya terlalu fanatik lah gitu. Ada kalanya ya saya juga di lembaga, di Tarki dan juga di sini juga di Muhajirin gitu ya. Ya saya menghargai ya, tidak mesti saya mengingkari, aduh gitu. Ngapain juga gitu ya gitu. Itu kan gitu. Nah ini ya, apalagi masalah fikih itu kan meluas tuh ya. Kalau kita mau mengambil ibrohnya ya jangan terus kita ikhtilaf itu terus diruncingkan gitu ya. Kan kita mengambil ibroh nih, betul ya. Saya singgung ini karena kita kan ini pembahasannya juga tentang ibroh juga, gitu ya. Tuh. Kalau terlalu diruncingkan ya udah gitu, malah beres-beres gitu, malah save gitu ya. Gitu. Nah itu ya. Nah, disebutkan kan malapetaka saat itu juga dan di zaman kemudian bagaimana untuk sebagai nasihat hanya khusus bagi orang yang bertakwa itu ya. Yang kedua, bagaimana orang yang bertakwa itulah yang bisa menerima itu ya, yang bermanfaat baginya nasihat itu ya gitu. Karena itu ubahlah gitu ya kebiasaan buruk. Seharusnya seseorang itu bapernya itu
pundungnya itu ketika ada kemungkaran. Maksudnya itu dia tegas kalau ada kemungkaran itu, faisya itu tegas ya, gitu. Sanes pundung mundurnya itu ya. Maksudnya pundung di sini adalah dia tegas dia itu. Dia pundung maksudnya menyangki wae atau kemungkaran wae itu dosa kena wae kan. Akhirnya dia tegas gitu ya gitu. Baper itu ya silakan baper gitu ketika itu ya. Mau salahna ketika ada kemungkaran baper kita tegas tuh kita hentikan ya gitu. Harusnya seperti itu ya gitu. Nah, itu ya. Bukan hanya karena cinta ya, ada ya, sementara dan sebagainya ya. Ya itu juga belum tentu dibawa ke akhirat. Kecuali emang kalau diniatkan ke hal itu ya. Jadi pasangan dunia dan akhirat ya gitu. Segitu saja dulu ya. Nah, waktu nih ya. Barakallahu fikum wa lakum minkum subhanaka Allahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.